PP ini diterbitkan untuk memastikan bahwa fasilitas PPh final kepada UMKM dengan tarif 24%. Pengusaha yang selama ini adalah pengusaha pribadi, tingkat omsetnya kecil, maka kita memberikan tidak dikenakan pajak penghasilan, terutama untuk orang pribadi bahkan sampai 500 juta. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas AB 5. Seperti ini, saya akan memaparkan hasil analisis dari artikel ilmiah saya yang berjudul Analisis Kepatuhan PPh Final pada Wajib Pajak UMKM Online Shop Emirah Hijab. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mengubah kondisi perekonomian secara signifikan. Salah satunya melalui pertumbuhan platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop. Sektor UMKM sendiri memegang peranan krusial sebagai tanggung jawab ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto. Namun, seiring peningkatan volume transaksi digital tersebut, aspek kewajiban perpajakan masih belum dipahami oleh para pelaku usaha pemula. Oleh karena itu, analisis ini penting untuk membedah bagaimana implementasi kebijakan pajak tersebut dapat diintegrasikan dalam operasional bisnis digital. Sebelum masuk ke pembahasan teori, kita tinjau landasan teori yang mendasari analisis ini. Secara teoritis, pajak memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi penerimaan, dan yang kedua adalah fungsi mengatur, di mana pemerintah memberikan kemudahan administratif kepada pelaku usaha UMKM. Kebijakan ini disebut final karena pengenaan pajaknya dihitung langsung dari akumulasi bruto atau omset kotor dari bulan berjalan. Hal ini membebaskan pelaku usaha dari kompleksitas perhitungan biaya operasional atau penyusutan di akhir tahun pajak, sehingga sangat meringankan lini bisnis yang belum memiliki sistem akuntansi sendiri. Di sisi lain, keberhasilan pemungutan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan perpajakan atau tax compliance. Kepatuhan yang ideal adalah kepatuhan yang bersifat sukarela. Jika kepatuhan ini tidak terbentuk, maka risiko yang akan muncul adalah tindakan perlawanan pajak, baik berupa tax avoidance atau penghindaran pajak legal yang memanfaatkan celah hukum, maupun tax evasion atau penyelundupan pajak ilegal yang mengarah pada pelanggaran pidana peniagaan. Memasuki bagian inti, analisis ini menggunakan studi kasus pada toko Emirah Hijab. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP serta Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2022, wajib pajak orang pribadi (UMKM) berhak mendapatkan fasilitas batas peredaran bruto tidak kena pajak sebesar 500 juta dalam 1 tahun pajak. PP ini diterbitkan untuk memastikan bahwa fasilitas PPh final kepada UMKM dengan tarif 24% tetap diberikan dengan lebih tepat sasaran dan lebih adil. Pengusaha yang selama ini adalah pengusaha pribadi, tingkat omsetnya kecil, maka kita memberikan tidak dikenakan pajak penghasilan, terutama untuk orang pribadi bahkan sampai 500 juta. Kita bahas laporan omset Emirah Hijab dari bulan Januari sampai bulan Mei 2025. Di bulan Januari, Emirah Hijab mendapatkan omset 100 juta, dan di bulan Februari
bertambah menjadi 150 juta dan di bulan Maret 150 juta. Jadi totalnya ada 400 juta. Nah, karena hasil omsetnya kurang dari 500 juta, maka pajaknya 0 rupiah. Masuk ke bulan April, Emirah Hijab mendapatkan omset sebesar 200 juta. Total akumulasinya menjadi 600 juta, yang artinya totalnya melebihi 500 juta. Sisa kuota pajaknya tuh tinggal 100 juta dari bulan lalu. Pada bulan April ini, omset atau peredaran bruto yang didapatkan adalah sebesar 200 juta. Namun, tidak semua omset ini langsung dikenakan pajak, karena kita masih memiliki sisa kuota PTKP atau batas omset tidak kena pajak, yaitu sebesar 100 juta dari bulan sebelumnya. Oleh karena itu, kita kurangi terlebih dahulu 200 juta dikurangi sisa kuota 100 juta, sehingga omset yang benar-benar kena pajak di bulan April adalah sebesar 100 juta. Sesuai dengan regulasi PP nomor 55 tahun 2022, tarif PPh final UMKM yang berlaku adalah 0,5%. Jadi, kita kalikan 100 juta dengan 0,5% dan didapatkanlah PPh terutang untuk bulan April sebesar 500.000 yang wajib disetorkan ke kas negara. Selanjutnya di bulan Mei, Emirah Hijab mendapatkan omset sebanyak 100 juta. Karena kuota bebas pajaknya sudah habis di bulan April, maka seluruh omset di bulan Mei dikenakan tarif 0,5%, sehingga pajak terutangnya adalah 500.000. Kesimpulannya, dari total omset 700 juta dari 5 bulan itu, porsi yang dikenakan pajak hanya sebesar 200 juta, dengan akumulasi PPh final terutang sebesar 1 juta. Nah, di tabel 2 ini terlihat kalau Emirah Hijab sudah sangat patuh membayar pajaknya. Pajak bulan April disetor pada tanggal 12 Mei 2025, dan masa Mei disetor 10 Juni 2025. Semuanya sebelum tenggat maksimal tanggal 15 bulan sebelumnya. Selain itu, laporan SPT tahunan formulir 1770 sudah dilaporkan via e-filing pada tahun 28 Maret 2026 sebelum batas akhir 31 Maret. Jika telat lapor SPT tahunan, maka kena sanksi yaitu denda 100.000. Sebagai kesimpulan, kebijakan bebas pajak hingga 500 juta sangat membantu melindungi keuangan usaha Emirah Hijab. Pajak yang dibayarkan pun terhitung logis dan tidak memberatkan arus kas usaha. Rekomendasi saya, pelaku usaha perlu disiplin memisahkan rekening pribadi dan bisnis. Selain itu, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat memperluas integrasi sistem otomatis dengan platform e-commerce untuk mempermudah administrasi para pelaku digital. Sekian pemaparan dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran pajak kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.